Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk anak-anakku yang beberapa jam lagi akan melaksanakan PTS ya. Tadi ada yang bertanya ke ibu lewat WA tentang pergeseran kesetimbangan. Sebetulnya kan ini udah pernah diterangkan ya, waktu itu ibu lampirkan video yang dari YouTube. Cuma mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas sehingga kalian masih kurang ngerti. Jadi ini ibu ulangi lagi penjelasannya tentang pergeseran kesetimbangan. Jadi ini adalah materi terakhir kemarin di kesetimbangan kimia sebelum masuk ke materi asam basa yang sudah ibu post di Google Classroom sebelumnya ya. Nah, jadi sebetulnya prinsip yang kita gunakan adalah melalui si asas Le Chatelier ini gitu. Karena kan kesetimbangan itu anggaplah kayak jungkat-jungkit kemarin ya. Kalau keseimbangan berarti masanya yang sama, tapi kalau kesetimbangan itu apanya yang sama? Laju reaksinya ya. Jadi laju reaksi ke pembentukan produk dan reaktan itu sama gitu. Nah, kata Le Chatelier, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi itu misalkan kita kasih sesuatu gitu, maka sistem akan memberikan reaksi agar pengaruh dari aksi tadi menjadi sekecil mungkin. Jadi gimana caranya supaya laju ke kanan sama ke kirinya itu tetap sama gitu. Anggaplah kalau misalkan jungkat-jungkit tuh gimana caranya supaya dia tetap lurus gitu, seimbang si papannya itu. Nah, kalau misalkan beban di kiri dan di kanannya sama, itu kan pasti seimbang ya, atau tetap sama gitu, lurus si papannya. Nah, gimana ketika beban yang sebelah kanan jadi lebih besar, maka akan berubah kan pasti. Nah, itu adalah salah satu contoh aksi yang misalkan dikasih gitu dalam sistem kesetimbangan. Misalkan kita ubah massa yang sebelah kanannya, berarti kan jadi lebih condong ke bawah tuh yang di sebelah kanan gitu, karena lebih berat. Nah, si asas Le Chatelier ini dia ngejelasin kalau misalkan ada perubahan itu, gimana caranya si papan tadi tuh jadi tetap seimbang gitu, tetap lurus, gimana caranya, kayak gitu. Ya, kalaupun berubah jadi nggak yang miring banget kayak contoh di sini gitu, tetap agak lurus gitu ya. Jadi efek dari aksi yang tadi kita kasih tuh jadi sekecil mungkin dibuatnya begitu. Nah, apa cara yang bisa kita lakukan nih supaya pada jungkat-jungkit ini contohnya si papannya tetap seimbang? Yang pertama, kita bisa majuin beban yang ada di sebelah kanan ya. Ibu lupa kalau di fisikanya tuh pakai prinsip yang apa ya, titik kuasa ya nggak sih, titik beban yang kayak gitulah. Mungkin kalian lebih paham. Ibu udah lama soalnya nggak belajar fisika tentang apa ya, titik tumpu ya. Kayak gitu. Jadi supaya dia bisa seimbang lagi, yang bebannya lebih besar dia bisa maju tuh supaya panjang dari titik kuasa atau si yang titik segitiganya ini yang moncong di atas itu ke yang beban yang lebih besar tuh lebih kecil jaraknya gitu. Nah, itu bisa mengurangi apa ya, kemiringan dari si papan. Selanjutnya ada cara lain gak? Ada cara lain. Cara lainnya adalah dengan menambahkan beban di sisi kiri gitu, jadi tetap sama gitu ya. Nah, itu tadi sedikit analogi, semoga kalian bisa lebih memahaminya ya kalau dianalogikan kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih pusing, boleh PC aja ke ibu gitu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Apa aja sih kalau dalam reaksi yang bikin dia jadi gejlok gitu atau jadi gak seimbang? Yang pertama ada konsentrasi. Katanya kalau salah satu konsentrasi zat dikurangi, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah zat tersebut. Sementara jika konsentrasinya ditambah, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Nah, kita misalkan punya reaksi 2A tambah 3B jadi 4C dan 5D. Dia itu membentuk kesetimbangan. Anggap aja udah setimbang nih. Contoh misalkan ketika si A itu kita tambahin tuh, atau jangan A deh, kayak tadi ya jungkat-jungkit, yang sisi sebelah kanan itu kita jadi gedein. Misalkan ibu tambahkan konsentrasi zat D, berarti kan jadi condong ke sebelah kanan tuh ya, lebih banyak. Maka perbandingan jumlah zat di kiri sama di kanan tuh jadi lebih banyak siapa? Lebih banyak yang di kanan kan?
Nah, supaya dia tetap seimbang gimana? Ya geser ke kiri gitu, atau ke arah pembentukan si A sama B. Jadi si A sama si B-nya tetap bertambah lagi kayak gitu. Jadi sama lagi gitu. Kebayang nggak? Ya mungkin emang agak pusing kali ya, cuma ya semoga aja kalian bisa mengerti ya, karena emang keterbatasan kita karena online ini sih ya. Jadi ya semoga aja lah dengan analogi sedikit kalian bisa lebih paham gitu. Nggak apa-apa kalau pusing, nggak apa-apa, ibu ulangin lagi. Atau kalian bisa tonton berulang-ulang videonya juga nggak masalah gitu ya. Jadi kalau misalkan si D-nya ini lebih banyak, maka dia akan geser ke kiri. Kenapa ya? Karena untuk membentuk A sama B. Jadi artinya pergeseran ke kiri itu berarti membentuk si A sama si B. Misalkan geser ke kanan berarti membentuk si C sama si D. Si A sama si B-nya berkurang dong karena pindah ke sebelah kanan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan konsentrasinya A yang ditambah nih, konsentrasi A ditambah, berarti kan gesernya ke siapa? Ke arah yang berlawanan dari si A. Si A ada di sebelah kiri, berarti gesernya ke kanan gitu. Kemudian kalau konsentrasi B-nya kita kurangin, nah si B ini berkurang nih, berarti kan jumlah di kanan lebih banyak kan sekarang. Berarti dia akan geser ke kiri atau ke pembentukan si A sama si B gitu. Kemudian kalau konsentrasi C ditambah, sama kayak D tadi. Kalau C ditambah berarti dia geser ke kiri karena ke pembentukan A sama B, supaya jumlah zat di kiri sama di kanan tetap sama gitu, tetap setimbang. Selanjutnya, kalau misalkan konsentrasi D-nya dikurangin, nah berarti gesernya ke kanan karena si D-nya jadi lebih sedikit kan. Berarti dia harus membentuk si D gitu ke sebelah kanan. Itu faktor yang pertama yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah suhu. Nah, suhu ini berhubungan dengan reaksi termokimia kemarin ya. Di bab sebelumnya sudah diajarkan oleh Pak Anwar ya. Jadi kalau kalian masih ingat, pada reaksi termokimia itu ada reaksi yang disebut apa? Endotherm dan exotherm ya. Gitu. Nah, itu berhubungan ke situ gitu. Yang pertama, kalau suhunya kita naikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endotherm. Nah, reaksi endotherm itu apa sih? Reaksi yang sistemnya menyerap kalor gitu ya. Nah, sistem menyerap kalor. Jadi kalau misalkan kita anggaplah apa ya, suhu lingkungan kita naikkan nih, berarti panas kan, makin panas tuh karena kalornya makin banyak. Nah, artinya si sistem ini akan menyerap kalor gitu. Makanya kalau suhunya dinaikkan, dia akan gesernya ke reaksi endotherm kayak gitu. Ya, semoga terbayang. Nah, kemudian endotherm ini ciri-cirinya apa? Delta H-nya positif. Ya, jadi kalau misalkan suhunya dinaikkan, pasti dia gesernya ke arah yang delta H-nya positif gitu. Mudahnya kayak gitu. Kemudian kalau misalkan suhunya diturunkan, kesetimbangannya bergeser ke arah reaksi exotherm. Reaksi exotherm itu kebalikannya, sistem yang melepas kalor. Biasanya kalau suhu lingkungannya kita turunkan, maka sistemnya akan melepaskan kalor kan, karena suhu di luar tuh lebih dingin gitu, jadi sama dia dilepaskan kalornya sama si sistem. Nah, ini memiliki delta H negatif. Jadi kalau misalkan suhu diturunkan, dia gesernya kemana? Ke yang delta H-nya negatif. Gitu aja ya, gampangnya. Nah, sekarang di sini kita punya contoh reaksi 2A tambah 3B jadi 4C dan 5D membentuk kesetimbangan. Delta H-nya positif. Artinya ke arah kanan atau ke pembentukan 4C dan 5D, delta H-nya itu positif atau menyerap kalor. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita balik reaksinya, yang produknya jadi 2A tambah 3B, nah ini jadi deltanya negatif atau melepaskan kalor kayak gitu. Jadi selalu kebalikan ya. Misalkan yang ditanyakan kalau suhunya ditambah nih, dia geser kemana? Kalau suhu ditambah, dia geser ke arah reaksi endotherm, berarti ke kanan karena ke sebelah kanan yang delta H-nya positif. Tapi kalau misalkan suhunya dikurangi atau diturunkan,
Berarti gesernya ke arah reaksi eksoterm. Kemana? Ke sebelah kiri. Kayak gitu ya. Jadi lihat aja, itu yang menunjukkan delta H positif, berarti dia yang ke kanan. Gitu aja. Nah, selanjutnya ini adalah faktor yang ketiga yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yaitu volume dan tekanan. Volume dan tekanan ini jangan dipisah gitu ya, karena satu kesatuan. Kalau misalkan dalam ruangan volumenya kita kurangi, maka tekanannya akan selalu bertambah gitu. Begitupun sebaliknya, kalau volumenya kita tambah, maka tekanannya akan berkurang. Jadi dalam hukum fisika wujud, volume dan tekanan itu selalu berbanding terbalik gitu. Nah, supaya gampang, oke, iklan dulu ya. Maaf, rumah ibu pinggir jalan jadi agak banyak noise-nya. Nah, jadi yang kalau ibu sih supaya gampang ya, supaya mudah, hafalkannya dari volume aja gitu. Kalau misalkan volumenya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas yang jumlah koefisiennya lebih besar gitu. Jadi supaya sebanding naik, berarti ke koefisien yang lebih besar, itu volume. Tapi kalau tekanan kebalikannya, ketika volume dinaikkan maka tekanannya akan turunkan ya. Berarti kalau tekanan turun, gesernya ke yang koefisiennya lebih besar kayak gitu. Jadi pakainya yang volume aja supaya sebanding. Kalau volume naik berarti geser ke ruas yang jumlah koefisiennya lebih besar. Nah, sedangkan kalau volumenya diturunkan dan tekanannya naik, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Contoh misalkan kita punya reaksi 2A tambah 3B jadi 4C plus 5D membentuk kesetimbangan. Nah, di ruas kiri ada berapa jumlah koefisiennya nih? Kita tambahin 2 tambah 3. Jadi ada 5 kan jumlahnya. Nah, di ruas kanan jumlahnya ada 4 ditambah 5, jadi 9. Berarti siapa yang lebih besar ruasnya? Yang sebelah kanan ya. Jika volumenya kita naikkan, maka dia akan geser ke jumlah yang koefisiennya lebih besar, yaitu ke kanan. Tapi kalau misalkan volumenya kita turunkan, ini tekanan dinaikkan, yang kedua, kalau tekanannya dinaikkan, kebalikannya ke koefisien yang lebih kecil atau ke kiri gitu. Nah, ini tuh bisa kita analogikan gini ya. Misalkan dalam ruangan jadi ada 4 jenis kelompok gitu. Misalkan ada 2A sama 3B, terus 4C sama 5D. Ada 4 jenis tuh kan kelompoknya, A, B, C, D. Kelompok A punya 2, kelompok B punya 3 orang, kelompok C punya 4 orang, kelompok D punya 5 orang nih. Misalkan dalam ruangan tersebut ya, volumenya dan tekanannya tuh sekian, itu dia pas gitu. Jumlah si A ada 2, si B ada 3, C ada 4, D ada 5, itu pas. Ngepas banget sama ruangan. Ketika ruangannya kita perbesar, berarti kan ada ruang kosong ya. Untuk memenuhi ruang kosong supaya tetap pas, itu gimana caranya? Berarti harus membentuk yang jumlahnya lebih banyak dong. Makanya geser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Kayak gitu. Semoga kebayang ya. Nah, kalau misalkan volumenya diturunkan nih, berarti kan ruangannya jadi makin sempit tuh. Nah, gimana caranya supaya tetap pas gitu? Maka dia akan membentuk ke arah yang jumlahnya lebih sedikit, makanya ke sebelah kiri gitu. Itu perumpamaannya ya, tekanan sama volume. Nah, berarti kalau volumenya kita kurangin, dia akan geser kemana? Ke yang koefisiennya lebih sedikit atau ke arah kiri. Sementara kalau tekanannya dikurangi, berarti geser ke yang jumlah koefisiennya lebih banyak, yaitu ke kanan gitu. Nah, sekian penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Semoga semakin paham. Kalau misalkan masih bingung, boleh tanyakan. Tapi ibu harap kalian tuh nanyanya nggak gini ya. Misalkan, Bu saya nggak ngerti semua gitu. Jangan kayak gitu, karena ini udah ada videonya lagi gitu. Kalau kalian memang belum ngerti semuanya, kalian bisa tonton dari awal lagi, ulangi aja videonya kayak gitu sampai kalian paham. Kalau misalkan masih bingung cuma nonton aja, coba kalian sambil nulis gitu. Walaupun emang nggak ada tugas ya, tapi kan
tugas kalian itu belajarnya kan, bukan tugas nyatet, bukan tugas apa gitu. Ya kalau memang kalian ingin lebih mengerti dan cuma mendengarkan pusing, kalian bisa sambil nulis, bikin rangkumannya kayak gitu. Biasanya akan jauh lebih paham setelah kalian menulis sendiri gitu. Nah, kalau misalkan masih bingung, coba ke contoh soal yang sudah ibu kasih, itu kan banyak contoh soalnya ya. Coba kalian kerjakan contoh soalnya. Ketika kalian ketemu soal, apakah kalian sudah paham atau belum? Kalau misalkan belum, screenshot soalnya atau fotoin tulisan kalian di buku pas ngerjain soal. Kalian kasih tahu ibu kalian bingungnya di mana gitu. Nanti akan coba ibu bantu. Semoga bisa fast respon hari ini ya. Sekian paling penjelasan dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.